berupaya untuk membangun Indonesia emas. Kita harus memaknai Indonesia emas itu dengan sebuah wacana yang terdeskripsi dengan baik. Bukan hanya kemudian kita seperti zaman Orde Baru mengatakan Indonesia setelah 25 tahun, 30 tahun akan lepas landas, tanpa kita pernah mendefinisikan lepas landas itu seperti apa. Kita nggak pernah mendefinisikan lepas landas itu seperti apa. Apakah seperti pesawat naik kemudian lepas landas? Terus yang lepas itu apanya dari landasan itu apa? Nah ini yang harus kita. Lah kita harus memaknai. Kalau kemudian dikatakan Indonesia emas itu sebagai negara maju, ya, dengan tingkat pendapatan income per kapitanya, net income-nya per kapitanya 14.000 sebagai simbol, maka kita butuh apa saja perasaan. Di saat kita sekarang masih 4.700-an, hampir 4.800 per kapitanya, income per kapita, nasional income per kapita. Nah apa yang perlu dilakukan? Karena apa? Indonesia emas itu tinggal 20 tahun lagi. Ada nilai lebih dalam bentuk bonus demografi dan sebagainya. Lah, makan siang gratis ini adalah dalam rangka menyiapkan itu. Saya kebetulan kemarin mendengarkan paparan langsung dari Kepala Badan Gizi Nasional, Profesor Dadan. Luar biasa Pak paparannya. Beliau bicara kami tidak menyiapkan standar gizi, tapi kita menyiapkan standar perbaikan gizi. Nilai gizi yang harus dimakan. Nah ini kan sebuah upaya apa? Upaya apa? Memperbaiki generasi baru kita. Kalau saya kan generasi dari orang susah Pak, maka badannya kurus, kecil, begini. Gitu. Kita ini bersyukur masih bisa mikir agak banyak, nggak kena stunting. Gitu. Saya bersyukur termasuk generasi yang walaupun belum pernah kecilnya nggak merasakan susu sama ibu saya diberi tajin dan sebagainya, saya bisa lepas dari kondisi sehingga agak mikir lebih dikit gitu. Lah, tapi generasi baru ini yang menurut saya memang harus diberikan sebuah intervensi kebijakan negara dalam bentuk makan siang gratis. Walaupun situasinya memang harus disiapkan infrastruktur dan suprastruktur. Karena apa? SD kita di Indonesia ini kan tidak pernah mempunyai pertama ruang makan. Kalau ada ruang kantin juga apa adanya. Kemudian fasilitas edukasi, cuci tangan dan sebagainya juga apa adanya. Dan ini akan memberikan sebuah pekerjaan-pekerjaan pengembangan yang lain yang harus dilakukan. Dan saya yakin nanti akan ada perbaikan-perbaikan yang menyeluruh sebagai program awal. Menurut saya inilah Pak yang akan mendistance gap kita itu akan menurun Pak antara orang kaya dan orang miskin. Dan akan terbangun kebersamaan, akan terbangun kegotong royongan ketika anak-anak sesama anak bangsa ini kelas 1 SD sampai kelas 6 SD itu mereka akan makan bersama.